Halo Sobat Mido, selamat datang di Podcast King, podcastnya Kantor Imigrasi Ngurah Rai. Episode kali ini istimewa sekali karena kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget nih. Salah satu figur yang inspiratif yang ada di Kantor Imigrasi Ngurah Rai. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi Mbak Vidya Febriana Sari. Selamat pagi Mbak Mila. Panggilannya Mbak Vidya? Iya. Mbak Vidi aja. Mbak Vidi aja. Iya. Oke. Siap. Nah, Sobat Mido, Mbak Vidi ini baru saja berhasil mendapatkan prestasi, yaitu mendapatkan salah satu beasiswa paling bergengsi yang ada di Indonesia, which is beasiswa dari Kementerian Keuangan yang kita kenal dengan LPDP. Weh, keren. Tangan dulu. Makasih. Oke, Mbak Vidi boleh kali ya pertama-tama kita personal background dulu kali ya. Boleh diceritain nggak lahir di mana, terus besarnya di mana, pendidikannya sebelumnya apa, terus experience sebelumnya apa, silakan Mbak. Oke, sebelumnya kenalin semuanya, nama saya Vidya Febriana Sari, bisa dipanggil Vidi. Sekarang saya bertugas di pemeriksaan 2 TPI Bandara Ngurah Rai. Jadi kalau background saya lahir di Kebumen, jadi itu kampungnya mamah saya. Oke. Jadi saya lahir di Kebumen, tapi saya besar di Jakarta dan di Jogja. Oke. Sekarang orang tua saya keduanya ada di Jogja gitu. Oke. Lalu saya itu di Jakarta sampai lulus SD. SMP, SMA saya ke Jogja. Saya lulusan dari SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta. Luar biasa. Lalu setelah itu saya kuliah balik lagi ke Jakarta, ke Universitas Indonesia. Oke. Lebih tepatnya saya ambil jurusan Ilmu Komunikasi di FISIP UI. Di FISIP UI ya? Benar sekali. Oke, komunikasi UI berarti ya Mbak ya? Iya, benar banget. Luar biasa nih Sobat Mido, baru backgroundnya aja udah keren banget ya. MC-nya agak jiper nih. Oke Mbak, ngomongin soal LPDP nih, Mbaknya dari kapan nih tahu LPDP? Sebenarnya tahu LPDP itu udah lumayan lama ya, sebenarnya udah mulai kerja aja tuh, lulus kuliah itu udah tahu ada beasiswa LPDP, dan sebenarnya udah berpikiran juga kalau misalnya mau S2 ya maunya beasiswa, karena kan S2 ini termasuk biayanya besar ya. Nah dari situ tuh udah mulai mencari-cari beasiswa apa sih yang biasanya ada dan terbuka untuk program master. Nah yang paling terkenal dan paling heboh ini kan LPDP nih ya, karena kan buatannya Kementerian Keuangan gitu, terobosannya Ibu Sri Mulyani lah ibaratnya. Oke. Dan mereka tuh menerima banyak banget award di setiap tahunnya, dan bahkan mereka sampai bilang kalau mereka tuh tidak punya minimal biaya yang bisa mereka keluarkan selama orang yang mereka anggap pantas itu banyak, itu mereka nggak masalah. Jadi bahkan mereka pernah buat statement kalau sebenarnya dana yang mereka keluarkan itu selalu di bawah dari dana yang mereka punya gitu. Oke, berarti tergantung pantas apa enggak gitu ya. Mbak? Jadi kalau kamu Oke, berarti lulus kuliah tahun berapa Mbak? Saya lulus kuliah Februari 2017. 2017. Setelah itu sempat kerja atau jadi gimana? Februari 2017, terus habis itu santai-santai sebentar di rumah ya kan, karena lulusnya 3,5 tahun, jadi luar biasa. ada hebat ya Sobat Mido, buat UI, santai. Lulusnya 3,5 tahun. Oke, next. Terus habis itu baru pas mulai cari kerja ternyata ada pembukaan pegawai negeri ya, waktu itu kan langsung PNS Kemenkumham ya, buka untuk imigrasi, ada jabatan analis keimigrasian di situ. Program sarjana ilmu komunikasi masuk di dalamnya, saya coba dan ternyata rezekinya saya ya keterima, ya udah. Jadi langsung penempatan pertama di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan. TPI Medan ya, oke. Iya. Berarti dari Jogja, Jakarta geser lagi ke Medan. Ya, sekarang berapa tahun di Medan? Di Medan lumayan lama, sekitar 4,5 tahun sebelum akhirnya saya menempuh pendidikan khusus keimigrasian. Begitu. Oke, dan jadi bagian dari Ngurah Rai ya. Benar. Luar biasa, Sobat Mido. Dari bulan November ya kemarin ya? Dari bulan November ya saya di Ngurah Rai. Oke, langsung dapat G20 ya kemarin ya, G20. Begitu masuk langsung diserang G20. Memang udah capable ya Sobat Mido ya. Oke, aku kepo nih, kenapa nih Mbak Vidi kepengen lanjutin lagi ke S2-nya nih? Apa sebetulnya yang men-trigger nih, aduh kayaknya harus S2 gitu? Sebenarnya kalau ditanya dari awal itu memang punya cita-cita mau punya pendidikan yang lebih tinggi daripada orang tuaku. Luar biasa. Which is orang tuanya? Kan orang tua aku cuma sampai sarjana. Jadi aku berpikir aku pengen paling nggak bisa master degree gitu kan. Dari awal tuh keren. udah ada target ke sana gitu. Cuma memang aku dari awal sudah berniat untuk kerja dulu baru sekolah, karena pengen cari pengalaman dulu, pengen ngerasain kerja itu kayak gimana sebelum akhirnya
aku milih master yang emang cocok sama pekerjaan aku saat itu gitu kan. Nah, maka dari itu aku memutuskan habis kuliah untuk kerja lebih dulu. Terus ya udah setelah kerja, makanya waktu itu kan makan sudah sekitar 4 tahun kerja lah ya, baru akhirnya memutuskan kayaknya ini udah saatnya untuk ngambil master gitu. Oh ini oke. Karena ada panggilan ya. Karena tadinya mau sebenarnya dari sekitar tahun kedua, tahun ketiga kerja tuh udah pengen daftar. Cuma waktu itu kan pandemi ya. Terus mikirnya kalau misalnya pas pandemi semuanya PJJ, terus kayak aduh nanti aja lah nunggu pandeminya udah reda, terus aku bisa kuliahnya tuh tatap muka gitu. Oke. Sobat Mido, Mbak Vidi ini keterima di University of Melbourne ya, FYI. Jadi luar biasa, tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Terima kasih semuanya. Oke, jadi pertanyaan kedua, kenapa Mbak Vidi nyari kuliahnya di luar negeri? Oke, sebenarnya waktu itu pertama itu adalah self achievement ya. Jadi aku pengen kayak pembuktian diri. Kayak kalau aku tuh bisa gitu kan. Bahwa jadi maunya bisa naik dari, ibaratnya kan dulu aku udah dari UI nih gitu. Terus stepping kayak stone-nya naik lagi ya. Jadi mau universitasnya tuh di atasnya lagi gitu secara grade gitu kan. Secara grade. Terus yang kedua adalah aku bekerja di imigrasi gitu. Aku bekerja di imigrasi, banyak bersentuhan dengan hal-hal seperti, maksudnya dengan konteks yang di luar negeri gitu kan. Kebijakan kita pun banyak berhubungan dengan kebijakan di luar gitu. Terus selain itu juga aku tuh pengen membandingkan secara langsung tentang perbedaan public policy yang ada di Indonesia dan di tempat-tempat lain. Dan menurut aku tuh ya aku harus kesana langsung untuk ngeliat gitu. Aku harus belajar langsung ke tempatnya. Dan kebetulan University of Melbourne ini tuh banyak banget mata kuliah yang cukup menarik di public policy and managementnya ini, yang hubungannya sama Indonesia atau ASEAN. Jadi itu mereka ada satu mata kuliah yang judulnya tuh Indonesia Rising. Oh, jadi mereka membahas tentang perkembangan di Indonesia sebagai dianggap salah satu negara di ASEAN yang kemajuannya tuh cukup pesat gitu. Jadi mereka tuh ngebahas public policy-nya di sana, lalu ngebahas sistem manajemennya di sana, public administration-nya. Jadi dari situ tuh udah ada yang lihat kayaknya ini cocok banget nih. Public policy and manajemennya University of Melbourne ini tuh bener-bener pas gitu, sama untuk jadi jembatan antara background pendidikan aku yang di ilmu komunikasi sama pekerjaan aku sekarang di imigrasi kayak gitu. Berarti dari Ilkom lanjutnya ke public MPP policy ya? MPP. Oke. Kenapa tertarik ngambil public policy? Kan ini cukup berat gitu ya. Dari Ilkom ke public policy agak sedikit. Bener. Nah itu dia, makanya tadinya aku tuh bener-bener galau. Apakah aku akan ambil master di public relation yang berarti adalah keberlanjutan dari PR gitu ya dari sebelumnya. Iya benar, karena kan aku dulu penjurusannya public relation ya. Atau aku akan ambil jurusan yang lebih ibaratnya lebih mendekati ke pekerjaan aku saat ini. Nah, aku akhirnya research jurusan-jurusan yang aku pengen, yang ibaratnya kayak menarik di mata aku gitu, dan aku research itu kan pasti aku baca handbooknya. Dan di handbooknya itu kan sudah ada mata kuliah terdahulunya. Oke. Nah, disitulah aku menemukan MPP ini, si MPP-nya Melbourne ini khususnya ya, karena dia itu adalah Master of Public Policy dan Management ini punya irisan yang sangat kuat ternyata ke mata kuliah yang ada hubungannya dengan komunikasi juga, karena mereka bahkan ada kayak lobbying, terus leadership communication seperti itu. Jadi nggak terlalu jauh gitu. Aku ibaratnya terlalu jet lag ya. Ranahnya tuh masih ada dari beberapa mata kuliah itu tuh aku masih melihat kayak subjeknya tuh masih ada yang aku kayaknya masih ada pernah dapet nih kayak gini di sebelumnya, dan aku ngerasa itu bisa jadi bridge, justru jadi jembatan antara pendidikan aku yang dulu sarjana ilmu komunikasi ke pekerjaan aku sekarang gitu. Oke, berarti udah tahu LPDP dari zaman kuliah ya? Dari zaman kuliah udah ada bayangan nih nanti mau master. Terus pas udah kerja baru tahu nih ternyata kayaknya public policy deh gitu ya. Iya. Kurang lebih ya. Nah, kalau prosesnya apa, Mbak? Proses yang Mbak lalui apa? Maksudnya dari kapan nih Mbak prepare nih? Maksudnya LPDP kan dibuka nih. Nah, berapa lama tuh Mbak prepare dan apa aja proses yang udah Mbak jalani? Oke, jadi sebenarnya dari awal aku berniat untuk daftar master itu aku udah berpikir aku pokoknya akan ambil master kalau dapat beasiswa. Oke. Jadi beasiswanya dulu berarti beasiswanya dulu. Aku akan nge-secure beasiswanya dulu, baru aku cari acceptance dari university-nya. Makanya waktu itu aku udah ngelis nih beasiswa apa dari sekitar awal tahun lalu.
Awal tahun lalu 2022 berarti ya? Iya, Dalam waktu setahun ya berarti ya. Karena dari awal tahun lalu itu kan pandemi udah mulai reda ya. Pandemi udah mulai reda, terus banyak banget negara-negara yang udah membuka lagi untuk student international studentnya. Oke. Nah waktu itu tuh kebetulan LPDP buka kalau nggak salah sekitar bulan Februari. LPDP itu buka sekitar bulan Februari. Nah kebetulan saya Januari sama Februari kena COVID nih. Oke. Saya kena COVID terus bener-bener drop sama sekitar hampir sebulan. Terus belum ada persiapan apa-apa. Waktu LPDP gelombang 1 itu buka, saya belum ada persiapan apa-apa, IELTS belum ada, saya belum mikirin esainya seperti apa, dokumen-dokumen saya belum ditranslate, ya kan? Jadi ibaratnya masih mentah banget, terlalu mepet sampai akhirnya tadinya saya udah berniat untuk minta surat rekomendasi kan. Akhirnya saya withdrawal, jadi saya mengundurkan diri untuk nggak minta surat rekomendasi untuk yang gelombang 1. Tarik nafas dulu, terus coba ikut AAS, tapi ternyata belum rezekinya di situ. Terus akhirnya sambil di pertengahan waktu ujian AAS itu saya juga mulai mempersiapkan untuk LPDP. Nah di situ tuh saya mulai belajar IELTS lagi karena udah lama banget kan ya nggak melatih writing, nggak melatih reading gitu kan. Jadi saya belajar lagi dari awal. Terus akhirnya saya mulai ujian IELTS itu udah lumayan mepet sih sama pendaftarannya sebenarnya. Tapi waktu itu saya baru merasa yakin kalau ya udah sekarang bisa ujian nih, kayaknya udah siap nih untuk ujian. Akhirnya ikut ujian IELTS, terus nyiapin mentranslate dokumen-dokumen ya, itu lumayan penting. Karena waktu itu di UI saya ijazahnya itu belum yang bilingual. Jadi transkripnya udah bilingual tapi ijazahnya belum. Terus masih banyak banget yang akte pun juga harus ditranslate. Pokoknya banyak banget yang harus ditranslate waktu itu. Jadi saya translate dokumen dulu. Terus habis itu bulan September itu saya ketemu penutupannya. Oh, penutupannya September. Justru penutupannya bulan September itu. Jadi setelah September itu baru akhirnya terkumpul semua. Ya akhirnya saya udah mantep nih. Saya udah selama sebulan itu kayak ngerjain essay berkali-kali, konsultasi sama senior yang sudah pernah dapat LPDP, lalu konsultasi sama teman-teman yang udah kuliah di luar negeri kayak gitu. Untuk kayak saya setiap kali bikin essay saya kirim ke mereka ngasih revisi, saya rubah lagi. Oke, ada coachingnya ya, ada proses coaching ke senior ya? Ke senior, ke teman-teman, pokoknya yang udah kuliah di luar, yang udah pernah dapat beasiswa juga kayak gitu. Jadi karena menurut saya LPDP itu nggak bisa sih dijalanin sendiri kalau mau, tapi lebih baik kalau ada yang nge-guide gitu, karena kan kita kan udah lama nggak nulis gitu, dan jadi baiknya ada input. Kita nggak harus selalu terima masukannya, kita bisa tetap berkreasi dengan cara kita sendiri, tapi ada input itu kita jadi ada masukan gitu kan. Jadi kita tahu, oh menurut mereka nih ini kurang di sini nih gitu. Kita bisa ngejudge apakah itu penting untuk diganti atau enggak. Nah, kalau misalnya kita ngerasa oh ya ini memang bener nih inputnya, kayaknya bisa lebih bagus nih kalau aku ngikutin saran mereka, terus kita ganti, ya udah. Itu keputusan masing-masing sih gitu kan. Berarti proses seleksinya di prepare dalam beberapa bulan ya. Beberapa bulan. Essay-nya coaching, terus baru apply ya. Bener. Jadi pas Mbak apply tuh Mbak udah merasa yakin ya, kayak preparation udah ada lah ya itu, gitu ya. Bukan yang dari zong banget gitu. Bener. Oke, udah yakin ya. Ayo sudah pegang nih. Ya saya udah oke lah, udah coaching. Bahkan udah pede ya, sesimpel jawaban-jawaban yang kayak kelebihan kekurangan aja tuh mikirnya tuh panjang gitu, karena kan kita nggak mau menyampaikan kelebihan dan kekurangan yang justru jadi bumerang buat kita. Betul. Gitu kan. Menarik. Jadi pokoknya persiapannya itu ada sekitar mungkin 2 bulan 3 bulan sendiri gitulah untuk bisa akhirnya aku ready untuk daftar LPDP gelombang 2. Oke, at least daftar. Waktu itu expect gak langsung diterima? Sebenarnya aku nggak banyak ekspektasi, karena kebetulan fun fact aja sih nih, aku tuh pendaftaran LPDP tuh berjalan bersamaan dengan pendidikan khusus keimigrasian. Oh, mantap. Jadi dua-duanya dapat nih Sobat Mido. Jadi waktu itu aku ingat banget penutupan pemberkasan LPDP itu di minggu yang sama dengan aku ujian untuk ikut Diksuskim. Jadi ujian Diksuskim itu tuh di minggu yang sama. Terus habis itu kan ada tahap berikutnya adalah skolastik ya, tes bakat skolastik disebutnya. Sebenarnya untuk yang mau daftar nih, tes bakat skolastik itu nggak untuk semua pendaftar. Kalau itu cuma untuk yang belum punya LOE. Kalau misalnya kamu daftar jalur yang sudah punya LOE, kamu tidak perlu ikut tes bakat skolastik.
Pada saat itu Mbak belum punya LOE Belum ya? punya, karena kan emang aku tujuannya dapat beasiswa dulu nih. Oke. Aku mau secure fundingnya dulu, baru cari universitasnya. Karena aku ngerasa aku nggak akan mampu nih untuk membiayai kalau misalnya univ yang aku belum punya fundingnya, belum punya beasiswa. Jadi tes bakat skolastik ini tuh semacam TPA, tapi in another level. In another level, in the next level maksudnya. Next level banget itu. Oke. Matematikanya susah yang jelas. Terus logikanya juga bukan sesuatu yang kamu, kalau TPA dulu kita tes PNS kan mungkin logikanya lebih yang sederhana-sederhana. Itu tuh gitu-gitu ya. itu ya mirip-mirip lah ya. Mirip, oke. Itu panjang dan matematikanya tuh bener-bener susah banget. Aku sampai kayak mau ikut olimpiade atau gimana sih kayak gitu. Nah, FYI ini Sobat Mido, jadi ternyata Mbak Vidi ikut Diksuskim bareng sama LPDP. Ternyata Diksuskim itu FYI ya, itu adalah salah satu semacam pendidikan khusus ya, yang cukup paling prestis juga ya di imigrasi, dan Mbak Vidi bisa dapat dua-duanya nih, luar biasa ya Mbak. Ya, gimana tuh bagi fokusnya? Atau dijalin aja lah gitu. Itu bener-bener cuma itu tadinya tuh bener-bener bikin ragu karena aku kan mau daftar Diksuskim, jadi aku kayak daftar LPDP sekarang nggak ya, apa tahun depan aja ya. Sempet galau itu gitu ya? sempet galau banget. Tapi karena yang aku bilang, aku tuh persiapan untuk LPDP ini tuh udah berbulan-bulan, aku tuh udah kepalang basah gitu loh ibaratnya. Udah tangguh ya gitu, terlanjur nyemplung, kayak tinggal upload gitu loh ibaratnya. tinggal upload, tinggal masuk, tinggal daftar aja gitu. Sebelumnya tapi berarti udah pernah nyoba beasiswa ya, tadi Mbak cerita ya? Jadi aku pertama kali nyoba AAS. Nah itulah makanya aku ngerasain pengalaman daftar beasiswa, dan di situ aku belajar banyak sih. Kalau memang preparationnya itu harus benar-benar matang. Karena aku benar-benar ngerasa waktu AAS kemarin itu tuh aku mendadak banget. Karena kebetulan memang AAS ini yang diminta tuh nggak banyak LPDP gitu ya. Jadi kebanyakan itu cuma ya kita ngisi aja yang ada di situ tuh, kita isi. Formnya memang banyak, tapi ibaratnya mereka tuh cuma minta saya kecil-kecil gitulah, sedikit-sedikit gitu, nggak ada yang panjang gitu. Jadi ya udah, aku kurang prepare ya, bener-bener itu ya? Spontan aja ngisi. Aku kayak ngisi formulir aja gitu. Mereka nanya ini aku jawab, nanya ini aku jawab gitu. Berarti highlightnya di preparation ya. Preparation itu penting banget. LPDP udah di prepare banget. Prosesnya apa aja sih Mbak dalam seleksi LPDP itu? Iya, yang tadi pertama pemberkasan kan, terus habis itu tes bakat skolastik yang aku bilang kayak TPA yang sangat next level itu. Terus habis itu yang terakhir adalah substantif, yaitu wawancara. Ada wawancaranya ya. Wawancara ini sih yang termasuk kayaknya paling krusial sih. Paling krusial dari tiga ini paling krusial wawancara. Iya, karena kan ibaratnya kalau yang lainnya itu kita bisa persiapkan ya. Kita sebenarnya wawancara juga bisa dipersiapkan sih. Cuman ya kan kita tidak bisa memprediksi apa yang dia tanya gitu akan ditanya gitu, apa yang akan terjadi di sana tuh kita nggak bisa prediksi. Itu live ya? Maksudnya datang langsung ketemu gitu atau by online? Jadi sejak pandemi itu Zoom pakai Zoom. Jadi pakai Zoom. Cuma ada persyaratannya. Jadi kamu tuh harus di dalam ruangan yang kamu tuh cuma sendirian. Nah, kamu nanti diminta untuk memutar kameramu kemana-mana ke sekeliling ruangan itu untuk memastikan bahwa tidak ada orang di situ, tidak ada contekan atau apapun itu di situ kayak gitu. Disclaimer dulu nih, pasti satu awardee dengan awardee yang lain beda-beda kali ya konteksnya kan. Jadi kita nggak bisa bilang ini objektifnya LPDP ya. Bener-bener. Tapi kalau pengalaman Mbak Vidi sendiri, apa aja tuh Mbak yang ditanyain, atau mungkin yang paling Mbak inget deh pertanyaannya, kok apa nih yang nggak bisa jawab atau kayak gimana yang berkesan? Justru ini sedikit tambahan aja ya, kayak aku tuh pas kemarin wawancara LPDP itu kebetulan aku lagi visitasi di Bali. Jadi aku visitasinya kan ke Bali. Itu dalam rangka Diksuskim ya? Berarti lagi jalanin Diksus nih. Lagi jalan proses seleksi itu. Itu aku bener-bener panik banget. Nah, terus akhirnya tadinya udah kayak pesimis bisa ikut wawancara karena jadwalnya tuh padat ternyata kan, dari pagi sampai sore gitu kan. Nah, kayaknya memang dibantu sama Allah sih. Tiba-tiba visitasinya padat, jadwalnya tuh dipadetin, jadi nggak selama yang dijadwal. Jadi kita sore itu udah nyampe hotel, dan alhamdulillahnya aku dapat jadwal itu jam 6 sore WIB. Witanya jam 5. Jam 4 sore WIB. Witanya jam 5 ya kan, jam 5. Jadi otomatis kan udah kelar semua nih semuanya, dan itu tuh bener-bener aku sampai hotel itu sekitar 20 menit sebelum jadwal wawancara aku. In time ya? Bener-bener 20 menit sebelum sampai wawancara. Gak tuh? Itu aku udah pasrah lillahi ta'ala aja lah. Aku udah kayak udah pasrah aja. Terus
aku udah sampai minta izin sama teman sekamar aku, tolong jangan di kamar dulu gitu kan. Jadi aku nunggu dia beres-beres terus keluar, aku ganti baju sebentar. 5 menit masuk Zoom, langsung ditarik ke ruang wawancara. Langsung ditarik ke room wawancara. Masuk ke roomnya. Oke. Jadi ya udah, nah makanya di situ akhirnya aku memutuskan untuk menjawab apa adanya yang ada di kepala aku saat itu. Sejujur-jujurnya, bener, karena aku ngerasa aku nih preparation untuk wawancaranya agak kurang. Jadi kalau misalnya aku ngarang, pasti aku gelagapan ya. Pasti aku akan bingung sendiri. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ya udah jujur aja di situ. Nah kebetulan kalau untuk aku ya, kemarin itu justru lebih banyak digali di personalnya. Jadi mereka dari awal tuh mereka bilang gini, apakah kamu setuju untuk ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi dan personal yang tujuannya adalah menggali karakter kamu. Jadi dari awal tuh memang kamu harus siap untuk, ya misalnya ada pertanyaan yang sangat pribadi itu kamu nggak boleh tersinggung, nggak boleh ngerasa kayak kalau memang nggak mau jawab ya bilang aja saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut gitu. Tapi ya itu pasti ada inputnya ke mereka juga kan, ke pewawancaranya. Nah jadi dari awal mereka udah bilang kayak gitu, dan saya bilang saya setuju untuk ditanya untuk hal personal seperti itu. Nah justru memang banyak itu hal personal yang ditanyakan ke saya, terutama di bagian pengalaman terburuk. Jadi waktu itu ada menceritakan pengalaman terburuk ya, nggak usah diceritain di sini ya. Oke. Intinya ada yang itu yang ditanyain dan itu digali banget sama mereka. Jadi memang ada follow up question. Iya, follow up questionnya lagi. Nah terus untuk pekerjaan itu juga ditanya. Oke, pekerjaan. Waktu itu pekerjaan itu saya ditanya, kamu kerjanya seperti apa, lalu job desk kamu sehari-hari seperti apa yang kamu rasa itu tuh masih sangat kurang di job desk tersebut, yang masih bisa diperbaiki, lalu apa yang kamu rasa kamu bisa lakukan di situ setelah kamu kembali itu penting ya menurut Mbak. Iya. itu lumayan tapi itu beberapa pertanyaan juga, dan menurut aku justru di bagian situ tidak terlalu sampai yang digali banget, yang dalam banget, karena ada beberapa orang yang kita sharing kan, ada grup Telegramnya tuh, itu sharing ada yang sampai bener-bener ditanya hubungan korelasinya sama si yang akan mereka buat misalnya tesis ke depannya dan lain sebagainya. Itu saya nggak sampai sejauh itu sih. Bener-bener itu lebih ke saya diminta cerita pengalaman pribadi, pandangan saya tentang itu, ya habis itu move gitu kan, cuma sebentar aja di situ, dan habis itu balik lagi kayak pertanyaannya justru lebih kayak ke personal lagi. Dan kalau misalnya ada yang tanya nih, pertanyaannya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris sih? Nah bahasa Indonesia campur bahasa Inggris kalau saya. Jadi campur bahasa Inggris itu, jadi mereka nanyanya juga bahasa Inggris. Iya, jadi nanti ada di tengah-tengah itu mereka akan bilang, I want you to answer me in English kayak gitu, and I will give you question in English kayak gitu. Jadi mereka akan kasih pertanyaan dalam bahasa Inggris dan kita jawab pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jawabnya nggak usah buru-buru, santai aja. Mereka juga bilang gitu. Yang penting kami paham maksudnya kayak gitu. Dan kebetulan saya sih nggak ngerasa yang menegangkan atau gimana gitu ya. Oke, nggak menegangkan ya? Nggak tahu, karena pertanyaannya menurut saya yang pertama itu lebih ke personal kan, yang kedua juga cuma kayak cerita-cerita pengalaman. Jadi 50 menit itu tidak terasa, tiba-tiba 50 menit itu tidak terasa, tiba-tiba mereka bilang oke, sudah selesai wawancaranya, terus ya udahlah, administratif gitulah, saya harus isi kuesioner dan sebagainya. Berapa orang Mbak wawancaranya ada 3, dan kalau saya lihat itu satu yang melit wawancaranya, satu orang itu mungkin seperti psikolog ya, karena mereka ibu ini terus yang menanya soal personal penggalian karakter itu. Nah yang satunya lagi ini mungkin lebih akademis gitu, jadi pertanyaannya lebih yang tentang tentang studinya, tentang pekerjaannya, seperti itu. Oke. Jadi nggak terlalu berat ya wawancara. Dan mungkin karena waktu itu kepala saya lagi kosong banget nih, karena mendadak kan, habis baru duduk nih, habis visitasi, kayak ya udah, jadi bener-bener emang tujuan saya waktu adalah menjawab sejujur-jujurnya, ya udah jadinya kayak ngobrol aja. Oke, berarti setelah wawancara baru keluar hasil ya? Wawancara ke hasil itu lumayan panjang jedanya, ada sekitar sebulan lah ya. Saya itu baru terima kelulusan itu setelah saya pindah ke Ngurah Rai. Oke. 11 November itu saya ingat. Jadi hasil seleksi substantif itu baru diumumkan tanggal 11 November, saya sudah di Ngurah Rai.
Nah setelah begitu saya dapat, oh ternyata saya lulus. Nah langsung gear up untuk cari LOE-nya. Oh, oke. Itu dikasih batas gitu. waktu nggak Mbak? Waktu Mbak diterima sampai dapat LOE itu ada? Ya, jadi di LPDP itu dikasih 18 bulan 18 bulan harus sudah dapat untuk LOE. dapat LOE. Kalau kamu tidak bisa dapat LOE dalam 18 bulan, otomatis gugur. Gitu. Oke, berarti LPDP kan ada beberapa tuh ya. Jadi kalau saya mau dikoreksi ya kalau saya Iya, salah. nggak apa-apa. Jadi ada beberapa produk nih kan. Salah satunya Bener-bener. ada yang umum, ada yang buat TNI. Targeted, ya bahasanya. Jadi PNS TNI Polri. Kalau Mbak di mana nih? Saya ditargeted dong. Ditargeted yang tadi ya, yang PNS TNI PNS Polri ya TNI kalau nggak Polri, salah. bener. Oke, nah menurut Mbak nih, kalau PNS sama TNI dan Polri berarti istilahnya rivalnya juga sama ya atau gimana? Rivalnya juga PNS, TNI dan Polri ya. Berarti pertanyaannya kan kadang-kadang ada tuh kan kayak apa kontribusimu untuk negara kayak gitu Iya. ya. Ada juga nggak kayak gitu? Jadi itu sebenarnya bukan di pertanyaan wawancara ya, tapi kalau di LPDP itu ada essay kan. Oh, nah, oke. tahun kemarin itu judulnya itu bukan motivation letter, tapi essay kontribusi. Oke, menarik. Nah, essay kontribusi itu adalah menceritakan kontribusi kamu di masa lalu, saat ini dan masa mendatang. Nah, jadi kamu Di situ ya? Di situ tuh sebenarnya sih lebih menceritakan apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya, apa yang sedang kamu lakukan saat ini, dan apa yang akan kamu lakukan di masa depan setelah selesai belajar, seperti itu. Nah, essay kontribusi itu tuh 2000 karakter kalau nggak salah, saya ingat itu 2000 karakter. Nggak harus dalam bahasa Inggris, bahkan kalaupun kamu daftar di luar negeri. Oh, gitu Essay ya. kontribusinya nggak harus dalam bahasa Inggris, tapi waktu itu saya memutuskan bikin pakai bahasa Inggris sekalian ngelatih writing untuk IELTS gitu kan. Oke. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk pakai bahasa Inggris dan bikin essay kontribusinya. Dan sebenarnya tuh justru essay kontribusi itu adalah hal yang paling sulit, adalah gimana caranya nggak lebih dari 2000 karakter. Oke, jadi masih pengen ngomong terus gitu ya. Karena kalau Masih pengen cerita menceritakan ya, itu masih tuh pengen pasti cerita. panjang, karena nyeritain background kita sendiri aja tuh udah Iya. habis banyak banget gitu. Jadi kan. harus tahu ya mana yang penting. Mana yang penting nih, mana yang nggak relevan gitu ya. Itu ya. Itu pentingnya coaching ya tadi Itu kayaknya Mbak dia, coaching makanya ya. aku sampai tanya sama teman-temanku tuh kayak, aku tuh kayak gini mentok banget nih, nggak tahu lagi apa yang mau dibuang kayak gitu. Nanti mereka yang akan kasih saran kayaknya yang ini bisa nih dikurang-kurangin kayak gitu. Karena kan kadang kalau pas kita nulis tuh suka ya udah, kalau lagi udah ada yang di kepala tuh ya udah keluar aja semua gitu kan, tiba-tiba oh udah banyak gitu. Oke. Jadi menarik. Jadi Mbak preparationnya tadi dalam waktu kurang dari 1 tahun, dalam waktu beberapa bulan, cukup bener. ngebut. Bener, Iya memang bener. luck juga ya, ada luck Iya, di situ. itu Tapi faktornya apa tinggi. kalau menurut Mbak, objektif Mbak nih, apa ya menurut Mbak yang kira-kira bikin Mbak diterima gitu? Kalau menurut Mbak sendiri ya, maksudnya itu pasti verifikator sih, tapi iya, apa ya? aku juga bingung sebenarnya Oh, kenapa bingung mereka mau nerima aku ya kayak gitu. Maksudnya apakah mungkin waktu wawancara tuh Mbak udah merasa jinin, udah oke lah aku jujur apa adanya atau gimana, atau esainya udah keren banget gitu, gimana sih Mbak? Di mana sih, di power apa tuh yang menurut Mbak paling Kalau kuat? aku tuh justru ngerasa mungkin aku nilai terbesarnya mungkin ada di wawancara ya, karena aku Wawancara, ngerasa oke. saat wawancara tuh aku ngerasa lancar. Aku ngalir ngerasa ya, fluent nggak ada yang, maksudnya aku nggak ngerasa seperti mencari-cari kata-kata atau gimana, karena ya udah kayak Ngalir. ngobrol gitu aja. Dan feedbacknya juga waktu itu bagus-bagus aja sih ke aku waktu itu saat wawancara, maksudnya orangnya ngasih feedbacknya juga santai gitu. Bahkan waktu itu sempat di ending-ending kan kayak kita bercanda-bercanda juga kayak gitu, bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Jadi kayak alurnya sangat santai, dan mungkin menurut saya karena memang saya itu punya planning gitu. Jadi waktu di essay kontribusi itu kan ya diruntutkan aja planningnya, walaupun itu planning itu tuh belum tentu akan terjadi gitu, dan belum tentu saat kembali tuh kita bener-bener plan kita masih sama, itu nggak pasti gitu kan. Tapi menurut saya itu penting buat cari korelasi antara apa yang pengen kamu lakukan ke depan dengan pendidikan yang akan kamu tempuh. Nah itu tuh menurut saya sangat krusial untuk diesai. Bagian itu penting Iya, ya karena untuk bahkan esainya ya. teman-teman yang saya minta bantu coaching itu juga bilang kayak gitu berkali-kali. Coba difokusin lagi dan diperdetail apa yang akan kamu lakukan, bener-bener kayak misalnya saya menyebutkan nih, saya waktu itu menyebutkan di salah satu isi kontribusi saya bahwa saya mau mengikuti pendidikan keimigrasian. Nah saat itu kan saya belum daftar ya di situ dan belum buka juga kan Diksuskimnya. Jadi saya masih menyebut itu di essay itu sebagai salah satu step saya. Oke. Jadi itu salah satu step saya Konkret yang akan, ya? Harus jadi konkret gitu maksudnya. mereka banyak banget yang ngasih saran.
jangan ngawang. Jangan ngawang, jangan ngawang, berandai-andai. jangan yang kayak nggak kelihatan gitu loh, maksudnya hasilnya apa. Jadi harus yang bisa step by stepnya itu bisa dirasakan, bisa dilihat, dan realistis. Itu paling penting, realistis. Jadi menurut saya sih, ya itu sih, saya terbantu di wawancara dan esai gitu sih. Dan esai bagian itu ya, karena bagian waktu skolastik nilai saya sedang-sedang aja sih. Oh, dikasih tahu ya berapa skornya gitu ya? Karena kan keluar skornya kan, jadi begitu kayak TPA gitu, kamu klik selesai, langsung dapet skornya keluar gitu kan. Skornya keluar. Nah sebenarnya kita nggak tahu kan, dari LPDP itu nggak dikasih tahu ranking gitu, nggak ada gitu, nggak ada ranking kan gitu. Cuma kan banyak yang nge-share nih nilainya berapa. Oh ternyata standarnya memang segitu gitu, rata-rata orang-orang segitu. Rata-rata segitu. Berarti Jadi, harus di-boost di belakang nih gitu. Iya kayak oke lah, ya udah nanti tinggal tergantung wawancara lah ini. Tapi bener-bener kalau kamu sharing-sharing sama orang yang gak terima LPDP atau misalnya belum keterima tapi sudah pernah daftar gitu kan, bener-bener gak bisa dipetakan sih, gak bisa dipetakan seperti apa pertanyaan wawancaranya akan seperti apa. Lalu dari tahun ke tahun juga nggak bisa dipetakan nilai apa namanya passing grade-nya itu berapa. Jadi aku bahkan baru tahu kalau ada yang namanya passing grade itu setelah aku keterima. Dan itu karena orang-orang sharing, mereka yang tidak lolos itu tuh banyak yang menanyakan passing grade dari kelulusan dan nilai mereka. Nah aku malah baru tahu di situ, dan ternyata bisa ditanyakan ke helpdesk-nya LPDP. Kayak gitu. Aku bahkan kayak nggak kepikiran sama sekali tentang nilai-nilai itu. Aku merasa ya udah, aku udah pasrah aja jalanin semuanya. Itu. Berarti setelah keterima LPDP baru deh Mbak cari kampusnya ya. Bener. Langsung ke Melbourne ya memang ya, University of Melbourne. MPP udah cukup segmented ya. Setelah itu langsung ngejar di situ ya berarti ya, satu tempat aja dan langsung dapet. Alhamdulillah. Gimana tuh kalau yang bagian ini nih, bagian nyari kampusnya tuh? Oh ya, sebelumnya kalau misalnya kita daftar LPDP yang tanpa LOE, itu tuh kita dikasih kesempatan untuk milih 3 universitas. Oh oke. Nah terserah selama dia terdaftar di daftar Listnya kampusnya LPDP, boleh diambil. Terserah. Dan itu mendaftarkan 3 itu nanti kita bisa dapat namanya letter of sponsorship untuk bantu daftar ke kampusnya. Letter of sponsorship ini kan jaminan kalau kita fundingnya udah secure ya. Nah dari itu tuh kita baru dikasih letter of sponsorship itu kalau, jadi kita pertama dikasih letter of sponsorship kalau minta untuk misalnya baru universitas yang pertama kali, yang pilihan pertama. Jadi 1, 2, 3 tuh pilihan nih ya, jadi berjenjang gitu. Nah kalau misalnya nggak dapet, nanti minta letter of sponsorship ke pilihan kedua. Terus kalau misalnya dua-duanya nggak dapat, baru boleh minta letter of sponsorship ke kampus ketiga, kayak gitu. Nah jadi aku langsung daftarin karena pilihan pertama aku yang Melbourne dan MPP ya. Jadi aku langsung minta letter of sponsorship juga. Terus waktu itu aku minta bantuan dari IDP, kalau pernah dengar IDP ya. Dia kayak education agency di Australia dan UK. Jadi dia itu kayak membantu untuk pendaftaran di kampus-kampus. Dia free dan memang dia seperti konsultan. Jadi kalau kamu mau tanya-tanya dulu juga boleh gitu. Misalnya kamu belum tahu nih gitu, kamu bisa nih ke daftar ke IDP itu untuk konsultasi tentang apa aja sih persyaratannya, apa aja yang harus disiapkan, lalu biayanya berapa, kayak gitu-gitu bisa. Mereka sangat terbuka kok. Nah di IDP itu aku minta tolong untuk dicari tahu tentang persyaratannya apa aja. Dan enaknya di IDP ini adalah karena mereka bekerja sama dengan universitas, mereka tuh bisa gratis karena mereka tuh dapat suntikan dana dari universitas-universitas untuk membantu mendaftarkan, ibaratnya mendaftarkan mahasiswa-mahasiswa baru gitu ke universitas mereka gitu. Jadi lewat IDP ini saya minta konsultasi, terus di-chat kan sama IDP-nya. Terus ditanya sudah ada bayangan atau belum. Terus saya bilang saya sudah secure funding dari LPDP dan saya sudah tahu mau daftar kemana. Saya mau daftar ke University of Melbourne dan MPP. Terus habis itu mereka ngasih email ke saya yang isinya itu apa saja yang harus saya lengkapi untuk pendaftarannya. Dan saya diminta untuk ngasih email balik ke mereka.
Terus di IDP ini karena sistemnya mereka yang membantu kita pendaftaran. Jadi setiap kali kita dapat email dari University of Melbourne-nya, kita juga diminta untuk ke forward ke mereka. Oh, oke. Karena mereka kan perlu tahu untuk login-nya lagi juga untuk bantu kita mensecurekan pendaftaran kita kayak gitu. Jadi register account-nya dan sebagainya itu juga harus diketahui oleh IDP, dan itu emang kita kan ada tanda tangan kontrak juga sama IDP kan saat meminta IDP sebagai agent kita. Nah di situ ya udah, dan ternyata memang kalau pendaftaran master ini kan ibaratnya beda, mungkin beda-beda ya setiap kampus ya. Jadi kita nggak bisa bilang untuk semua kampus sama. Tapi kalau di luar negeri itu kan memang tesis itu kan nggak wajib ya. Tesis itu nggak wajib. Bahkan di yang MPP-nya Melbourne ini ada pilihannya, ada 2. Kamu mau ambil tesis atau tidak gitu. Jadi ada mereka sebutnya itu mini tesis. Oke. Jadi kan mereka kalau kita di Indonesia sebutnya SKS, mereka nyebutnya points. Ada 200 points yang harus kamu capai untuk bisa lulus. Dan ada yang wajib diambil points, mata kuliah wajib dengan pointsnya yang harus diambil. Ada yang bisa kamu pilih. Ada juga yang bisa ngambil di luar dari MPP tersebut, tapi harus dengan persetujuan administratif kampus. Oke. Nah dan yang lainnya itu ada satu bagian besar yang itu tuh bisa dipilih untuk tesis, atau bisa dipilih untuk seperti research atau magang, atau bisa diisi dengan ya udah mengambil mata kuliah lain yang nilainya sama dengan poinnya tesis begitu. Oh, oke. Berarti tergantung points ya. Iya, yang penting kita 200 poin ini harus clear gitu. Oke. Nah, karena tesis itu tidak wajib dan dia bukan kayak dari awal harus punya tesis gitu. Jadi nggak seperti temen aku yang daftar di UGM nih, mereka dari awal udah diminta basicnya ini, rancangan researchnya gitu kan, rancangan research iya udah ada gitu kan, basicnya tuh udah ada. Nah di sini tuh nggak diminta, bahkan yang diminta tuh sebenarnya lebih ke administratif standar lah, ijazah, terus transkrip, terus ya udah data diri dan lain sebagainya, CV, terus ada motivation essay, dan itu pun nggak panjang gitu dimintanya, cuma minta penjelasan sedikit aja. Udah saya kirim, saya apply, terus saya tanyakan sama agent IDP-nya itu kira-kira berapa lama ya kayak gitu. Dan mereka bilang normalnya University of Melbourne itu 6 sampai 8 minggu. Oke. Nah, saya itu kalau saya tengah-tengah, nggak 6 minggu, nggak 8 minggu, tapi 7 minggu. Berarti ini dong, cuman fokus ke situ aja ya Mbak ya? Iya. Maksudnya belum nyoba nyari kampus yang lain nggak ya? Nggak, jadi saya mau fokus ke sini dulu. Nanti kalau memang ternyata ini belum rezekinya, ya saya daftar di yang kampus kedua gitu. Oke, menarik. Kalau LPDP-nya dia mengcover apa aja tuh Mbak? Oh, ini LPDP ini sebenarnya termasuk yang all in. All in? Ya. Yaitu kayak udah dia disebutnya full funding kan, full funding ya. Jadi bener-bener semuanya ibaratnya living cost ya, sampai tiket aja kita dibayarin, tiket visa itu semua dibayarin sama dia. Healthcare-nya kan juga langsung dibayarkan ke universitas. Termasuk ke healthcare ya, karena kalau kamu ke luar negeri itu kamu harus secure healthcare-nya. Nah biasanya itu ada university yang healthcare-nya tuh langsung bayar di universitinya, ada yang harus dari luar. Nah kebetulan tadi saya lihat Unimelp itu waktu saya research dia masuk langsung healthcare-nya. Jadi pembayarannya langsung di ibaratnya bill-nya satu lah gitu. Oke. Menarik ya Sobat Pido, udah dapat sekolah langsung dibayarin full lagi. Jadi gak mikir apa-apa lagi. Alhamdulillah. Sekarang buat Sobat Mido nih Mbak, barangkali yang nonton sesama pejuang LPDP atau yang relevan lah ya untuk kisah aja sama seperti Mbak Vidi. Misalnya nih Mbak, ya S1-nya udah terlanjur kan, udah lewat, udah pas-pasan nih. Misalnya kayak ya waktu itu ngejar lulus aja, terus IPK-nya ya standar aja gitu. Tapi kayak tertarik nih pengen LPDP, menurut Mbak ada harapan nggak? Menurut saya itu ada. Ada ya? Ada banget sebenarnya. Jadi nggak terlalu bergantung ya sama apa yang udah terjadi di S1 kita. Karena kalau kamu lihat award di LPDP itu sangat beragam. Nggak cuma dari universitas-universitas yang ibaratnya ranking 1, 2, 3 Indonesia itu enggak gitu. Bener-bener dari macam-macam dengan berbagai macam background. Bahkan kalau jujur saya pun
waktu univ pun cuma ya udah kegiatan universitas saya itu cuma paling himpunan mahasiswa aja gitu kan, ikut himpunan mahasiswa, nggak banyak, ibaratnya saya nggak banyak kegiatan social organization atau apa-apa gitu, saya nggak banyak gitu kan. Dulu tuh ada stigma bahwa LPDP itu cari orang yang sudah banyak social activity-nya, social activity-nya, terus experience-nya sudah kemana-mana. Nyatanya yang baru lulus ada dapat LPDP, baru banget fresh grade ya. Daftar LPDP keterima gitu. Ada harapan berarti nih ya. Bener banget. Ada juga yang sudah lama ya, kayak saya udah 5 tahun kerja ya kan, bahkan ada yang lebih lama lagi karena kan batas usia 35 tahun kan untuk S2. Untuk S2 tuh batas usia 35 tahun. Yang udah lama kerja yang sampai mereka tuh bilang saya udah lupa belajar itu kayak gimana kayak gitu. Itu ada yang lulus. Jadi menurut saya, nah waktu itu ada yang pernah bilang gini, di salah satu, kalau nggak salah itu kayak welcome, pokoknya ada welcoming untuk ininya, pembukaannya, untuk pembukaan LPDP itu waktu ada yang bilang, salah satu pembicaranya itu bilang, kami cari orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Bilangnya tuh justru gitu. Saat ditanya apa yang dicari LPDP, dia itu nggak bilang kami cari orang yang experience-nya tinggi, dia nggak bilang kami cari orang yang pintar, kami cari orang yang hebat gitu, nggak bilang. Mereka justru bilang kami cari orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Maka dari itu mereka sudah siap untuk terjun ke masyarakat, untuk mengabdi ke masyarakat, untuk ibaratnya ilmu mereka itu bisa disalurkan gitu. Jadi mereka nggak ada yang tertinggal dari mereka gitu. Kita juga sebenarnya kan masih ngawang ini tuh maksudnya apa gitu. Tapi di situ tuh membuktikan bahwa kamu tuh nggak harus hebat banget gitu untuk bisa lolos LPDP. Selama checklistnya mereka terpenuhi, kamu apa namanya, karena dokumennya dokumennya terpenuhi kan, di dokumen itu juga kamu nggak harus menyertakan award atau apapun itu, atau sudah menang juara apa gitu juga enggak kan, ikut kompetisi apa gitu. Iya, nggak ada kan. Jadi balik lagi ya, tujuannya apa nih, tujuannya personal atau ada kuncinya sosialnya nih gitu ya. Kuncinya LPDP itu dari kemarin tuh ditekankan kontribusi. Kamu harus bisa menjelaskan kontribusi dengan cara kamu sendiri ya, menjelaskan dengan cara kamu sendiri, dengan posisi kamu sebagai apa gitu. Ya kalau kamu posisinya maba, ya kamu jelaskan maba kontribusinya tuh apa sih, mahasiswa yang baru lulus tuh kontribusinya apa sih, atau enggak kalau ya kita sebagai PNS kontribusi kita tuh apa sih gitu. Jadi disesuaikan, di-tailor ke apa ya, kebutuhan dan keseharian kita masing-masing gitu. Makanya dibilang jangan muluk-muluk gitu. Tadi udah ngomongin, sempat disebut tuh ada kunci-kuncinya ya. Coba kalau 1 sampai 3 deh Mbak, apa nih paling utama harus di-prepare? 1 IELTS kali ya. Yang paling umum ya. IELTS itu paling umum. Lagi deh, misalnya faktor-faktor apa sebenarnya nih? Surat rekomendasi. Iya, kalau Mbak gimana? Sebenarnya untungnya kita dari PNS ini kan surat rekomendasinya itu diminta dari kantor. Jadi dari minimal ya? Kalau yang gelombang 2 kemarin ini spesifik dia. Minimal adalah setara eselon 2 yang menjabat di bidang kepegawaian. Nah, kalau kita kan berarti Bapak Kabirowai Kemenkumham ya. Nah, jadi kalau kemarin ini mungkin nih buat yang besok mau, ini kan lagi buka ya sekarang LPDP ya. Lagi buka nih gelombang 1, tapi udah terlambat nih kalau mau saya surat rekomendasi sekarang ya. Mungkin yang untuk mau yang gelombang 2 nih bisa nih disiapkan nih. Biasanya dari Kabirowai akan mengirimkan surat ke kanwil nih biasanya, yang menyatakan kalau ada yang mau mendaftar LPDP bisa untuk meminta surat rekomendasinya, minta di list biasanya. Mohon untuk dimasukkan ke listnya ya. Kalau dulu kita harus bikin ya seperti motivation essay lah untuk tiap universitas yang mau didaftarkan itu apa gitu. Jadi kita diminta, waktu itu inget banget diminta listnya. Jadi waktu itu kalau dari Kanwil Sumut ya, waktu kebetulan saya di Kanwil Sumut, dari Kanimsus Medan itu dibuat kayak semacam Excel-nya gitu, Google Excel-nya itu. Nah di situ kita ngisi list-listnya, dan di situ kita ngisi list universitas, lalu ngisi motivation ya, jadi kayak semacam motivation letter. Jadi nah, habis itu dituangkan ke dalam satu surat permohonan. Surat permohonan itu yang dikirimkan ke Kanwil. Kanwil memproses surat permohonannya, dikirimkan ke Kabirowai. Lalu Kabirowai akan memproses
dan menurunkan surat rekomendasi. Oke, Kayak gitu. berarti tadi IELTS yang pertama, yang Pertama kedua IELTS, surat rekomendasi. Nih, satu Ini lagi penting boleh. karena surat rekomendasi itu penting karena lama ya prosesnya. Lama prosesnya. Oke, berarti harus di-prepare nih jauh-jauh hari ya. Apalagi Gitu. yang imigrasi ini tolong ya agak lama jadi benar-benar harus siap-siap gitu. Karena harus mengakomodir banyak pegawai juga kan. Bener, Jadi karena harus di-prepare. iya, Oke. jadi tapi biasanya on time sih. Mepet tapi on time. Oke, satu lagi Mbak. Apa nih yang Satu paling lagi- urgent nih harus di-prepare gitu? Ya memang pertama adalah yang satu lagi adalah research universitasnya. Ya kalau kamu nggak tahu kamu mau belajar apa ya bingung dong dan karena di wawancara kebetulan aku nggak terlalu didik terlalu dalam, tapi aku juga sudah mempersiapkan ya. Ada yang ditanya sampai detail gitu. Kamu kenapa mau daftar itu? Apa yang kamu incar di situ? Subjek apa gitu? Dan skill apa yang kamu mau tarik dari master degree itu gitu. Jadi itu ada yang sampai dalam gitu. Jadi itu harus benar-benar disiapin alasan kenapa kamu mau daftar si university-nya itu, si jurusannya itu kenapa, lalu hubungannya sama kamu apa. Itu researchnya benar-benar yang kamu ibaratnya ya handbooknya tuh harus benar-benar dibaca gitu. Kamu universitas tuh kamu harus benar-benar sampai ngeliatin mata kuliahnya ini yang relate sama aku apa ya. Jangan sampai kamu daftar universitas yang jurusan yang kamu benar-benar gak ada hubungannya sama kerjaan kamu. Terus nanti kamu ditanya, loh kamu mau balik gimana gitu. Oke, menarik banget ya Sobat Mido. Jadi kita udah punya kunci-kunci apa nih yang harus paling disiapin kalau mau daftar LPDP. Oke Mbak, next nih kira-kira apa nih harapannya Mbak Vidi nanti setelah Mbaknya selesai menghadapi menjalani master degree-nya. Jadi apa nih harapannya? Ya harapannya Mungkin buat Mbak sendiri atau mungkin buat lingkungan kerja atau apa deh? ya pertama harapannya lancar dulu ya kuliahnya. Ya, amin, kita doain ya Sobat Mido. Amin. Mudah-mudahan lancar. Terus ya harapannya di sana dapat ilmu-ilmu baru yang ternyata relevan. Ya semoga ekspektasinya tercapai ya kalau memang ilmu-ilmu yang ada di situ tuh relevan dengan pekerjaan kita di sini. Dan harapannya lagi adalah semoga ilmu yang udah aku dapet yang insya Allah relevan itu tuh bisa diaplikasikan di sini gitu. Jadi nggak cuma berakhir sampai di otak aku aja gitu. Jadi bisa ada hasilnya keluar gitu. Ya, luar di imigrasi. biasa. Luar biasa nih Mbak Vidi, bener-bener inspiring ya. Terus terakhir nih Mbak, persiapannya apa aja nih setelah ini kan udah ada beasiswa LOE udah, kemarin udah ini ya saya dapat spill sih katanya udah ngajuin cuti ya. Tugas belajar. Oh, tugas belajar. Iya. Susah itu. Oke. Iya, jadi udah mau prepare ya untuk keberangkatan ya. Sekarang kapan mulainya Mbak? Mulainya saya LOE untuk bulan Juli. Juli. Iya. Oke, dikit lagi dong ya. Iya, dikit lagi. Nah, makanya ini lagi ngejar tugas belajar dulu yang paling penting karena untuk dapat visa itu kan saya harus keluar Certificate of Enrollment-nya. Nah, untuk keluar Certificate of Enrollment-nya itu saya harus punya letter of guarantee-nya LPDP, dan untuk punya letter of guarantee LPDP harus punya tubel. Ngerti nggak? Jadi panjang. Jadi habis tubel saya daftar letter of guarantee ke Certificate of Enrollment, baru bisa tuh Certificate of Enrollment-nya dapat visa. Oh, jadi kayak prosesnya tuh masih administratif semuanya. Administratif semuanya. Oke, kita doakan semoga Mbak Vidi lancar, segera dapat enrollment certificate-nya dan lancar lah ya Mbak ya. Terima kasih banyak udah mau berbagi sama Sobat Mido di rumah. Semoga banyak inspirasi yang kita dapatkan. Oke, Sobat Mido, sampai di sini dulu episode King kali ini. Bye. Bye.